المغلوم بما مسنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kemarin sedikit kita ulang bahwa kita dalam menjalani kehidupan atau hidup kita dilihat dari perspektif diniyah atau agama itu satron, hanya ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita dalam hidup ini sedang menjalankan ketaatan kita pada Allah. Atau yang kedua, kita itu sedang menjalankan hal-hal yang dilarang. Kalau kita sedang tidak menjalankan sebuah kemaksiatan, berarti dalam perspektif agama kita termasuk orang yang taat. Hidup hanya itu aja. Kalau kita tidak maksiat, berarti kita termasuk golongan orang taat. Misal kita ketemu teman kita ngomong-ngomong ngalor ngidul, yang pembicaraan itu tidak mengarah pada sebuah kemaksiatan, tidak ngerasani wong, yo juga tidak membicarakan tentang kelebihan dirinya, itu termasuk dia menghindari sebuah perbuatan yang maksiat. Nah, kemungkinan orang menjalankan ketaatan, menjalankan perintah agama itu lebih mudah. Lebih banyak orang yang mampu menjalankan perintah-perintah agama daripada kemampuan seseorang untuk menghindari sebuah kemaksiatan. Berat banget. Kalau ada orang Jawa mengatakan nek perkara elek iku gampang ditiru, perkara apik iku abot dilakoni. Itu bukan sesuatu hal yang ngomong kosong. Orang banyak dalam bahasa yang guyonannya orang sekarang. Orang bisa babi, ya makanan babi itu haram. Banyak orang yang mampu menghindari. Tapi ketika dia dihadapkan dengan godaan yang namanya perbuatan curang, dengan menambah nol di belakang angka yang seharusnya tidak ada, itu berat sekali. Kenapa? Karena itu ada dorongan syahwat, dorongan nafsu yang membuat seseorang itu berkeinginan untuk melanggar hal-hal yang mestinya tidak harus dilakukan. Nah, ini semuanya biasanya berangkat dari apa? Dari indera yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi mata. Yang fungsi mata irodah Allah menciptakan dan memberi mata kita sempurna agar kita mampu untuk melihat segala hal. Sehingga itu kita bisa melihat kekuasaan Allah, mengambil pelajaran itu semua bahwa ini semuanya adalah keindahan dan ciptaan Allah dan segala macam. Tapi karena kita tahu sesuatu yang indah itu akhirnya mendorong syahwat kita untuk melakukan sesuatu yang curang atau melihat sesuatu yang mendorong lebih besarnya syahwat-syahwat yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita diberi penciuman. Kita diberi penciuman juga, pendengaran juga begitu. Yang mestinya kita fungsikan untuk mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tapi karena ada dorongan nafsu yang sangat kuat, sehingga kita suka untuk mendengarkan sesuatu yang enggak benar.
mendengarkan sesuatu yang nikmat banget. Baca Al-Quran. Kita mendengarkan panggilan sholat, azan dan lain sebagainya. Terasa di telinga itu nikmat banget. Tapi ada sesuatu yang menggoda kita untuk mendengarkan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Mendengarkan gosip dan mendengarkan kekurangan-kekurangan yang ada di tetangga kanan kiri kita. Wah, nikmat banget itu. Karena ada dorongan syahwat. Ketika itu kita pakai telinga kita untuk mendengarkan itu semua dan terasa nikmat banget, itu otomatis akan mendorong di dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang yang kita omongkan, lebih baik daripada orang yang kita rasani. Akhirnya apa? Tumbuh rasa takabur dan ujub di dalam diri kita. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Tugas kita di dunia hidup itu tidak seperti itu. Maka jaga betul. Maka di awal bab ini kemarin Imam Ghazali mengatakan jaga betul itu telinga Anda. Nah, sekarang kita masuk pada anggota tubuh kita, indera kita yang namanya lisan. Jaga lisan. Jangan sampai dengan lisan yang merupakan sebuah rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu nikmat yang namanya lisan kita pakai untuk kufur pada nikmat itu sendiri. Di mana Allah memberikan lisan kepada kita yang di dalamnya ada lidah, ada bibir dan kesempurnaan sehingga kita bisa mengucapkan segala hal. Itu iradah Allah agar lisan kita pakai untuk banyak berzikir. Lisan kita agar pakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Agar lisan kita itu mampu untuk menunjukkan seseorang kepada kebenaran-kebenaran. Dan agar lisan kita itu mampu untuk menjadikan kita berkomunikasi dalam urusan-urusan yang terkait dengan ibadah maupun urusan-urusan yang terkait dengan dunia. Tapi dengan lisan, kadang-kadang lisan kita itu kita fungsikan, kita pakai untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan itu terasa nikmat sekali karena ada dorongan syahwat hawa nafsu yang ada di kita. Nah, maka lisan agar tidak terjerumus ke sana, Imam Ghazali mengatakan jaga lisan, jangan pernah berbohong. Baik itu ketika kita sedang serius dalam sebuah urusan, ataupun ketika kita main-main sama teman-teman. Guyon-guyon, main-main sama teman, jaga betul jangan sampai berbohong. Sekali kita berbohong, walaupun itu dalam keadaan kita bergurau dan main-main sama teman, itu akan terbiasa lisan itu berbohong. Yang kedua, jangan pakai lisan itu untuk berjanji yang kita tidak bisa menepati. Karuan gak iso, karena banyak hal akhirnya kita ngomongnya janji, tapi kita tahu bahwa kita itu tidak mungkin menepati itu. Jangan pernah dipakai yang seperti itu. Yang ketiga, jangan pakai untuk membicarakan keburukan, kekurangan, kesalahan orang lain atau ghibah. Kemudian yang keempat, lisan, jaga lisan. Jangan dipakai untuk berdebat tentang sesuatu yang tidak penting. Dan yang kelima, jangan pernah lisan kita pakai untuk mengucapkan kelebihan-kelebihan kita. Tazkiyatun nafs. Awak nyeritakno tentang kebaikan, tentang kelebihan, dan lain-lain. Tazkiyatun nafs. Jangan sampai itu dibiarkan orang mengatakan apapun tentang kita. Bahasa yang umum sekarang. Bahasa umum sekarang itu orang tidak peduli dengan
jangan suka untuk reken pembicaraan orang tentang kita. Orang itu kalau senang sama kita yang kelihatan hanya baiknya saja. Ketika orang nggak senang sama kita, yang kelihatan di kita cuman buruknya saja. Kemudian kita mengkantor itu untuk membersihkan diri kita dengan menceritakan tentang kelebihan kebaikan kita. Wah, itu bahaya sekali. Dan yang keenam adalah la tal'an syai'an mimma khalaqallahu min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Terakhir kemarin, jangan pernah kita itu melaknat sesuatu apapun dari ciptaan Allah ini. Apapun itu dari ciptaan Allah. Baik itu berbentuk hayawan, berbentuk makanan, atau manusia-manusia yang diberikan oleh Allah kekurangan. Jangan pernah dilaknat. Rasulullah tidak pernah melaknat makanan, tidak pernah. Makanan sekedar makanan. Kalau Rasulullah ada makanan, kalau kita kan biasa, panganan kok ini dipangan, suka enak dan lain sebagainya. Rasulullah tidak pernah hal seperti itu dilakukan. Ketika Rasulullah tidak ada nafsu makan tentang atau tidak ingin makan sesuatu itu, Rasulullah tidak makan itu aja. Tidak sampai melaknat. Atau kita mengetahui sesuatu yang kurang dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang disabilitas misalnya. Kemudian kita ngomongkan dia dengan kekurangan-kekurangan yang ada. La tal'an syai'an. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di sini melihat la yuqalu laka lima lam ta'qulan wa lima sakata. Walam tasdagil lisanuka bidzikri lam tus'al anhu wa lam tutalab yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kita itu tidak sedang diperintahkan untuk melaknat sesuatu. Bahkan ketika kita mengucapkan iblis laknatullah, iblis yang terlaknat, misalnya seperti itu ya. Di kiamat nanti kita tidak pernah ditanya seperti itu. Pernahkah engkau dalam hidupmu dulu itu melaknat iblis? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Kita tidak mengucapkan itu pun tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Kamu dulu hidup itu pernah melaknat iblis enggak? Tidak ada. Jadi lam tutolab bi yaumil qiyamah. Idza la'anta ahadan min khalqillahi tulibta. Tapi sebaliknya, ketika engkau melaknat tentang ciptaan Allah, tulibta, engkau nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ciptaan Allah. Kenapa engkau laknat? Wala tadummanna syai'an mimma khalaqallahu faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadummu ta'amar radi'a qattu bal kana idza isla syai'an akalahu wa illa tarakahu. Nah itu. Jadi tidak ada sedikit pun kebaikan bagi kita untuk mengatakan sesuatu dengan buruk. Koyo ngono. Panganan koyo opo. Itu berarti sama dengan kita melaknat makanan itu. Itu tidak diajarkan yang seperti itu. Rasulullah kalau soal makanan aja kalau tidak suka, ya sudah tidak dimakan saja. Tidak pakai komentar, tidak enak. Karena itu makanan. Belum yang lain-lain. Nah itu jaga lisan. As-sabi'u yang nomor 7. Ad-du'a'u alal khalqi. As-sabi'u kang nomor 7 ku ad-du'a'u ngesotno alal khalqi ing atase makhluk. Faqfat lisanaka hanid du'a'i ala ahadin min khalqillah. Faqfat jagalah lisanaka lisanmu anid du'a'i dari mendoakan atau dari mengasorkan ala ahadin ing atase wong suci min khalqillah saking makhluk Allah. Jangan pernah kita mendoakan buruk kepada makhluk Allah.
sak mangkel-mangkeli wong. Jangan pernah kita mendoakan jelek kepada orang yang membuat kita itu sakit hati. Doakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah. Nah, eman fafat lisanaka anid du'a ala hadin min khalqin wa in dolamaka fakil amrohu ilallah. Ketika ada seseorang yang berbuat zalim kepadamu, fakil amrohu, maka pasrahkan persoalan itu ilallah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dibuat sakit hati oleh orang lain, itu pun agar lisan kita itu selamat. Kita jangan pernah kalau orang Surabaya itu apa? Terus muni kurang ajar. Terus pokoknya perkataan-perkataan yang seperti itu. Kalau orang Jawa mengatakan ngesotno nang wong. Kalau kita bahasakan mendoakan buruk kepada orang lain. Jangan seperti itu. In dolamaka fakil amrohu ilallah. Ketika engkau dizolimi orang lain, kil amrohu ilallah, maka pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis annal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yakunul zalim fadlun indahu yuqalibu fi yaumal qiyamah. Wa fil hadis lan katutur ing dalam hadis annal mazluma sak temene wong kang di aniaya iku la yad'u yekti ndongaaken ala zalimi ing atase wong kang zalimi hatta yukafiahu sehingga nyukupi sapa wong sing dizalimi ingkang zalim kemayakunu mongko nuli ana iku zalimi keduwe wong kang zalim apa fadlun kautamaan indahu ana sandinge mazlum yutalibu kang nyuprih sapa zalim bihi kelawan mazlum yaumul kiamat ing dalam besok dina kiamat. Jadi orang yang dizalimi, kemudian mazlum ya. Mazlum itu doanya luar biasa. Orang yang dizalimi itu doanya mustajabah. Orang yang disakiti hatinya itu doanya mustajabah. Tapi sebaiknya orang yang dizalimi itu tidak mendoakan buruk. Doakan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita dengan doa-doa yang baik. La yad'u ala dzalimi hatta yukafi'ahu thumma yaqulu dzalimu fadlun indahu. Wa tawwala ba'dun nas lisanahu ala hajjaj. Dah. Besok di hari kiamat orang-orang yang berbuat zalim itu akan melihat mazlumnya itu luar biasa di hari kiamat nanti. Fadlun indahu yuqalibu bi yaumal qiyamah. Tapi ketika orang yang dizalimi itu mendoakan keburukan atau tidak doa baik kepada orang yang zalim, ya sama juga. Satu-satu. Nah, wa tawwala ba'dun nasi lisanahu 'al hajjat. Faqala ba'dus salaf innallaha la yantaqim lil hajjat mimma yata'arradu lahu bisani kama yantaqimu min hujjat liman dzalamahu. Wa tawwala lan dawaken sawra ba'dun nasi setengah menungso lisanahu ing lisane al hajjaj ing atase hajjat. Hajjat itu orangnya sangat kejam. Awal-awal berdirinya Bani Abbasiyah. Itu pasukannya siapa itu namanya? Mendirikan awal Bani Abbasiyah. Ini sangat kejam sekali. Lawan-lawan politiknya dibabat habis dia tanpa kompromi. Ini Hajjaj. Nah, orang-orang itu banyak yang dulu membicarakan tentang kekejaman Hajjaj ini. Faqala ba'dus salaf, kemudian ada sebagian orang salaf
mengatakan innallaha la yantaqimu lil hajjaj mimman yata'arradu lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hujjaj liman dzalamahu. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yantaqimu yakti neksa. Nyiksa sapa Allah lil hajjat mari hajjat mimman saking wong yata'arradu saking wong yata'arradu kang mengoaken lahu marang hajat bilisani kelawan lisane wong kama yantaqimu kaya oleh nyiksa sapa Allah minal hujjaji saking hajjat liman marang wong dzalamahu kang nganiaya sapa hajjat ing wong. Kemudian ada ba'dus salaf yang bijak. Kamu kalau membicarakan hajat terus menerus, wong hajat lakone pancen wis kaya ngono iku. Dia sangat kejam. Kemudian ini menjadi pembicaraan yang viral banget dengan kekejaman yang ada, sehingga banyak orang yang terus membicarakan kekejaman hajat. Kemudian ada ba'dus salaf mengatakan innallaha la yantaqimu al hajat mimma yata'arradu lahu lisani kama yantaqimu al hajat liman dzalamahu. Sesungguhnya nek hajat model koyo ngono iku di hadapan Allah dia mesti nanti akan disiksa. Sama dengan kalian semuanya yang membicarakan tentang kekejaman hajat yang terus-menerus ini. Sama dengan ketika hajat itu berbuat yang sangat kejam kepada orang-orang yang dizalimi. Allah akan membalas itu semuanya. Nek wis Gusti Allah sing bales kelakuan dia selama masa hidupnya, ngapain kita itu untuk ngurusi itu terus-menerus? Toh itu sudah berlalu. Kehidupan hajat sudah meninggal, dan itu sejarah yang sangat kelam di dalam perjalanan kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa awal penguasaan Islam pasca Khulafaur Rasyidin dulu. Itu sudah diurusi Allah. Misalnya diri serausa kita membicarakan itu hanya sekedar untuk ibrah, untuk mengambil pelajaran. Tapi jangan terus-menerus melaknat itu. Semuanya itu urusannya pangeran. Ini ada ba'dus salaf yang mengatakan seperti itu. Eman lisan untuk terus-menerus melaknat itu semuanya. Toh itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apakah masa hidupmu kamu pernah melaknat seseorang yang bernama hajat? Tidak seperti itu. Jadi jaga lisan ini jangan sampai melaknat atau mendoakan, mengatakan buruk kepada yang lain. Apalagi kita berbuat dengan ucapan kita itu kita akan berbuat dolim kepada orang. Tapi ketika itu dalam posisi mazlum, orang-orang yang teraniaya, memang kita didolimi. Terus kayak apa sikap kita doakan orang-orang yang mendolimi kita itu dengan doa-doa yang baik. Tapi kalau kita yang dolim, itu ada sudah salah. Dolim ada sudah benar. Nah, itu jaga lisan yang seperti itu. As-samin, jaga lisan yang ke-8. Al-mizah wa sukhriyah. Jaga lisan al-mizah dari gurauan yang berlebihan. Was-sukhriyah dan menghina. Wal istihza'u dan menertawakan orang lain. Wal istihza'u dan menertawakan binnasi lawan menungso. Fakfat lisanaka minhu fil jiddi wal hazli. Jaga lisan dari gurauan yang mengarah kepada menghinakan orang lain atau kita menertawakan orang lain. Baik itu dalam keadaan kita itu lagi guyon-guyon atau kita dalam keadaan benar-benar menertawakan orang lain. Dan ini kadang
memang nikmat ketika dalam satu kelompok itu ada seseorang yang menjadi bahan bulian, itu menjadi itu kadang-kadang kita keterusan sehingga guyon-guyon kita mentertawakan orang lain, tertawakan orang lain, kita meremehkan orang lain walaupun dalam keadaan guyon, apalagi serius. Fa innahu yurikum ma'al waji. Karena apa? Kita gurau sekalipun ketika nyerempet nanggone mentertawakan orang lain yang kita tertawakan itu mesti akan berubah wajahnya. Mereka walaupun ikut guyon itu kadang-kadang juga sebenarnya tersinggung. Wa yuskitul mahabah. Dan orang yang terlalu banyak guyon itu haibahnya, wibawanya akan berkurang. Wedek cara Jawa nih. Wong Jawa nek wedek iku biasanya wibawanya juga akan berkurang. Wa yastajirul wahsyah. Wa yastajirulan narik apa guyon alwasata ing gersah. Wa yu'dilan marakaken alquluba ing pira-pira ati. Wa huwa utawi guyon yang berlebihan iku mabdaul lajaji, kawitane para padu wal ghadabi lan muring-muring wa tasorumi lan mutus seduluran. Itu sering sudah terjadi. Jadi ketika guyon yang berlebihan, awalnya guyon, terus baru gojlok-gojlokan, buli-bulian, pada akhirnya salah satu ada yang tersinggung. Tidak kroso, padahal karepe guyon. Kalau tidak ada batasan yang mesti kita batasi, guyon itu akhirnya lewat. Keterusan, haibahnya sudah hilang. Ketika haibah ini hilang, atau kewibawaan seseorang itu hilang, akhirnya orang lain itu berani untuk lunjak. Istilahnya cara wong Jawa itu kan melunjak. Wong lunjak padahal karepe guyon akhirnya tersinggung. Ketika itu tersinggung terjadilah yang namanya kesalahpahaman, terus akhirnya tersinggung, marah, kemudian putuslah hubungan yang awalnya itu baik menjadi renggang. Kenapa? Awali mergo guyon yang berlebihan. Wa yaghrisul hikta fil qulubi. Wa yaghrisul nandur apa guyon al hikta ing unek-unek fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Fala tumazih mongco aja bocaan sira ahadan ing wong suci. Fa in mazahuka mongko lamun gojloki sira ing wong suci. Fala tujibhum, nek ada orang yang gojlok kita dengan guyonannya, fala tujibhum, maka jangan dijawab. Wa a'rid, dan tinggallah pergi. Hatta yakudu sehingga ngrembug sapa wong kabeh fi hadithi ghairi ing dalem omongane liyane guyon. Wa kun minal ladina idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi begitu. Ketika kita guyon, kemudian sudah nampak kok berlebihan, sehingga kita melihat orang lain yang mestinya harus kita hormati, tapi kita dengan guyon yang ada, kita akhirnya ada keberanian untuk tidak menghormatinya, maka itu sudah lewat dari batas yang seharusnya. Berarti wis berlebihan. Kalau itu kita teruskan, ada potensi, ada kesalahpahaman di sana. Berangkat dari guyon, akhirnya awalin terus wani gojloki. Nah, ketika gojlok-gojlokan saling tidak terasa, akhirnya ada yang tersinggung, walaupun itu kelihatan guyan-guyu. Nah, sebaliknya ketika kita kebetulan kita yang kena gojlokan, ya apa? La tujibhum, kita tersinggung, ya udah, jangan dilanjut. A'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kemudian kita alihkan.
Kita alihkan tema pembicaraan atau apapun itu, atau kita nyingkir dulu. Wakun minal ladina idza marru bil lagwi marru kirama. Wakun lan ana sira iku minal ladina setengah saking akeh idza marru tetkalane lumaku sapa alladina bil lagwi kelawan percuma marru mongko lumaku sapa akeh kiraman kelawan bagus. Ya. Fahadi majami afatil lisan. Fahadi mongko utawi ikilah kabeh wulung perkara niku wau. Mulai dari apa? Mulai dari ngerasani, kemudian berkata bohong, kemudian berkata untuk melindungi diri dan ngapik-ngapik nonang awake dan sebagainya, sampai guyon-guyon yang berlebihan itu. Hadi majami afatil lisan, ini semuanya adalah hal-hal yang puncak dari bahayanya lisan yang ada di kita. Wala yu'inu kalan ora mitulungi ing sira alaihi ing atas lisan illal uzlah kejaba uzlah au mulazamatus sumti utawa nglanggengaken meneng illa bi qadri darurati kejaba kelawan kira-kirane kebutuhan yang pasti. Ya, lesan itu kalau dibiarkan orang itu, kalau kita tidak membiasakan ngontrol, itu suka ngomong sakarepe dhewe. Itu lesan. Maka la yu'inuka alaihi illal uzlah. Imam Ghazali mengatakan tips agar lesan kita itu tidak lepas kontrol. Al-uzlah. Uzlah itu menjauhi dengan kumpul banyak orang. Itu uzlah. Au mulazamatus sumti atau poso bisu. Illa bi qadri darurah, kecuali dengan pembicaraan yang sekedarnya aja. Mohon maaf. Ini kalau orang-orang Jawa dulu, kalau mendengar cerita-cerita orang Jawa dulu, saking kepinginnya lisan indah terpeleset, banyak orang-orang dulu itu tidak mau keluar rumah. Tidak mau keluar rumah. Kenapa? Saya takut nanti kalau ketemu orang lain, lisan saya itu keberucut akan membicarakan hal yang nggak penting, dan lebih parahnya lagi kalau saya nanti ketemu orang lain membicarakan kekurangan, keburukan orang lain. Akhirnya dia tidak pernah keluar rumah. Hanya untuk agar lisan ini selamat. Iki apik kok gak? Tinggal melihat. Kalau orang yang semacam ini berbuat yang seperti itu, kelebihan yang dia punya itu tidak dibutuhkan orang lain, bagus untuk dia. Tapi kalau orang yang semacam ini punya banyak kelebihan yang bermanfaat dan harusnya itu dibutuhkan banyak orang, tidak baik dia untuk berbuat yang seperti itu. Misalnya, ada orang yang pinter, punya banyak ilmu, dia tidak mau keluar sama sekali. Maka dia itu tidak, ilmu dia diambil sendiri, dipek-pek diri, yang seharusnya dia berikan ilmu yang dia punya itu kepada orang lain. Alasan dia tidak mau keluar, aku nanti kalau keluar lisan saya itu tidak bisa. Kamu kan diberi ilmu oleh Allah untuk diberikan orang lain, komunikasi kamu lewat lisan kamu. Kelebihan yang lain, dia mempunyai keahlian yang orang lain tidak punya. Dia juga harus keluar berbaur dengan banyak orang untuk memberikan manfaat kepada mereka. Tapi ketika dia itu tidak diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak sama dengan orang lain, dia bersikap uzlah, timbangane metu yo gak manfaati. Uzlah. Dia uzlah, bagian dia apa? Mendoakan kepada orang-orang yang lain. Uzlah. Kemudian mulazamatus sumti. Mulazamatus sumti, dia diem illa bi qadri darurah, kecuali kalau
ngomong kalau perlu gitu aja. Orang dulu juga lakon-lakon yang Mbah Buyut wong Jawa itu juga lucu-lucu dulu. Dia tidak keluar. Dia poso ditakoni ini aja. Itu saya juga tidak tahu sendiri, juga tidak pernah melihat. Cuman dengar-dengar cerita orang tua tuh banyak yang seperti itu. Lakoni poso bisu. Poso bisu ya apa ya? Poso gak gelem ngomong karo wong. Dia ngomong hanya sekedar itu aja. Faqad kana Abu Bakrin Siddiq. Faqad kana Abu Bakrin Siddiq. Itu apa? Untuk meredam agar lisan ini tidak sampai keberucut. Orang dulu seperti itu. Kalau tips dari saya punya guru itu hanya pesennya hanya gini aja. Kamu jangan pernah ngomong apa-apa. Kecuali omonganmu itu sesuatu yang keluar memang benar-benar dari kejujuran hati. Selesai. Apapun itu. Nabi elek. Kalau yang kamu katakan, itu katakan sejujurnya dari hati kamu. Loh ini berat banget. Sekedar kalimat jujur aja, kata yang sama dengan suara hati kita, itu berat banget. Rasulullah pernah ada cerita, ini sudah terkenal banget loh. Ada seorang pemuda yang sukanya itu berzina. Dia mau masuk Islam, Rasulullah berkata, satu yang saya tidak mampu. Oke, saya jalani apa semuanya. Satu yang saya tidak mampu apa? Saya itu kebiasaan dan suka zina. Oke? Kalau kamu masuk Islam, tidak apa-apa. Yang seperti itu. Tapi satu yang saya harus berjanji pada saya. Iya. Apa? Jujurlah. Wah, kalau jujur aja gampang. Ketika dia akan berzina, dia ingat. Nanti saya kalau di hadapan Rasulullah ditanya itu gimana? Mari tekondi. Mau habis ngapain? Kalau saya ngomong, saya kadang berjanji saya jujur. Saya kalau ngomong saya berzina, betapa malunya di hadapan banyak. Akhirnya dengan dari kalimatnya jujur, dia akhirnya berhenti dari perbuatan-perbuatan yang enggak benar. Faqad kana Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an yadau hajaran fi fihi. Abu Bakar As-Siddiq dulu itu sukanya itu ngemut batu. Di mulutnya ini dia ada batunya. Liyamna'ahu dzalika minal kalam bi ghairi darurah. Maksudnya apa? Kemana-mana ngemut batu. Itu Abu Bakar. Agar apa? Liyamna'ahu dzalika minal kalami bi ghairi darurah. Agar Abu Bakar itu tidak ngomong sesuatu kecuali dengan yang penting. Gak ngomong nggak penting. Itu cara Abu Bakar untuk mengendalikan lisannya. Nanti ngemut waktu. Bukan karena apa-apa. Yang na'ahu dzalika minal kalami bi ghairi darurah. Wa yushiru ila lisanihi. Wa yushiru lan awa isyara sapa Abu Bakar ila lisani maring lisani. Wa yaqulu lan ngucap sapa Abu Bakar hadzal ladzi awradanil mawarid fahtariz minhu bijahdika. Hadza utawi iki lisan iku alladzi kang awradani kang nekakaken sapa ladzi ing ingsun al mawarida ing pira-pira panggonan. Fahtaris moko ngerso sira minhu saking lisan bijahdika kelawan sak temene sira. Fa innahu mongko sak temen lisan iku aqwa asbabi halakika. Luweh kuat-kuate pira-pira sebab kerusakan sira fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Kemudian Abu Bakar sering ngomong sendiri kepada lisan, "Hai lisan, hadzal ladzi awradanil mawarid fahtaris minhu bijahdika fa innahu aqwa asbabi halakika." Lisan ngerti yo mergo awakmu iki. Itu adalah sesuatu yang mampu menjadikan seseorang itu kemana-mana. Mergo kamu. Innahu aqwa asbabi halika, dan juga karena kamu lisan itu adalah sebab yang paling banyak orang itu rusak di dunia maupun di akhiratnya. Dengan hanya lisan.
Ketika lisan itu mengucapkan sesuatu yang salah, itu sudah tidak bisa diambil kembali. Ketika ucapan seseorang itu melukai hati seseorang, maka itu tidak cukup waktu yang sebentar untuk menyelesaikan itu semua. Itu karena lisan. Maka Abu Bakar caranya agar tidak lisan itu tidak bablas. Abu Bakar setiap kali di mulutnya itu ada batu kecil. Di mulutnya itu ada batu kecil. Dan selalu mengingatkan, hati-hati kamu lisan. Sebab kamu itu dengan lisan yang ada itu mampu membuat seseorang buruk menjadi baik. Maka jaga betul. Atau sebaliknya, orang yang baik menjadi buruk. Nampak seperti buruk. Dan lisan, karena lisan ini adalah sebab yang paling banyak seseorang itu, atau lisan sebab yang paling banyak membuat kerusakan di dunia maupun di akhirat. Mergo lisan. Maka ijtahid bihi, ijtahid minhu. Maka jaga betul lisan dari sesuatu ucapan yang mungkin itu menyinggung atau membuat seseorang itu menjadi rusak di dunianya maupun di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang penting satu, kita jaga penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, dan yang ketiga kita jaga lisan kita agar sesuai dengan apa yang menjadi iradah Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.